Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi kamu atau yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu atau pesan semesta ya kepadamu, dimana ya nanti kita lihat apa pesannya untuk bekal hidupmu di hari esok. Oke, di sini kartu pertama keluar ada Knight of Cups, King of Cups, King of Pentacles, ada Knight of Cups, Knight of Pentacles. Wow, di sini ada kelelahan ya. Kenapa? Ya, saya merasakan di sini energinya sangat-sangat lelah, capek, stres ya. Walaupun mungkin kamu koneksinya ada dengan orang-orang baik, tapi kayak serasa dalam hubungan yang kurang bagus ya. Saya merasakan di sini energinya ada hutang juga ya. Walaupun mungkin koneksinya kamu dengan sahabat-sahabat kamu yang sudah meminimalkan pengeluaran, tapi kok masih ada tetap hutang ya. Jadi kebutuhan tak terduga banyak ya, kamu juga bingung ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya, hutangmu dilunasi dulu ya. Walaupun mungkin koneksinya ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya. Untuk gaya hidup dituruni dulu, barang-barang yang tidak dipakai dijual aja. Kalau mobil ataupun apapun yang menurut kamu tidak berfungsi secara maksimal ya dijual aja gitu. Contohnya mobil kamu rusak atau mogok ya, ataupun apapun ya, kalau bisa ya diperbaiki, dijual gitu ya, dibandingkan kamu nggak jual ya, kamu nggak pakai juga karena mogok atau rusak, atau mungkin ya karena nggak dipakai karena ya pokoknya intinya seperti gitu. Tiap bulan kan biaya pemeliharaannya banyak, tiap tahun pajaknya ada ya. Jadi harus lihat juga dari sisi itu, jangan lihat dari sisi gengsi ya. Begitupun dengan yang lainnya, beli baju, beli ini, beli itu ya. Baju itu relatif ya, nggak usah yang mahal-mahal. Perbaiki aja body kamu. Ini yang semesta mau sampaikan ya, bukan dari saya, maaf ya. Bukan berarti saya Kak Ica menjudge kita nih ya, body kita jelek. Bukan, ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Ya, ini bicara tentang keuangan, bukan masalah nilai harganya baju itu. Baju itu semahal apapun, tapi kalau badan kamu nggak bagus bentuknya ya, tidak terlihat bagus, tidak terlihat mahal. Yang mahal itu adalah bentuk tubuh, makanya banyak olahraga. Bukan masalah bajunya yang mahal. Kita dapat sehatnya kalau olahraga, plus dapat kepuasan secara visual, secara penglihatan. Ya, tapi kita lihatnya dulu apa? Lihatnya tuh dari diri kita dulu, untuk olahraga, untuk sehatnya dulu. Bukan hanya beli baju mahal, beli ini, ujung-ujungnya nggak kepake karena nggak nyaman, nggak pede. Ya akhirnya habis
Uang hanya untuk dimuseumkan di lemari. Beli baju hanya untuk dipakai 1 kali, 2 kali, udah dimuseumkan lagi di lemari. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Kenapa kamu banyak hutang? Ya karena gaya hidup. Ya, walaupun mungkin koneksinya dengan yang tadi saya bilang, kamu sudah dengan sahabat-sahabatmu ya, tetapi dari dalam dirimu sendiri yang tidak bisa mengontrol. Ada online shop ya, TikTok yang jualan-jualan seperti gitu ya, kamu tinggal mencet-mencet sambil rebahan langsung paketnya datang. Nggak rasa, udah sekian biaya pembelanjaan saya gitu. Ya mungkin cuma 100-200 ribu, tapi kalau berkali-kali ya udah 1 juta lebih gitu. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mengontrol dari perbelanjaan kamu ya. Jadi bukan belanjanya yang di ini, tetapi badan kamu ya. Ini lebih ke badan kamu dan ego kamu. Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kamu masih berdua, bertiga, masih bisa pakai motor, kenapa tidak pakai motor? Kalau kamu mampu gak apa-apa. Ini yang gak mampu ya. Readingan ini untuk kalian yang gak mampu. Dimana semesta mau sampaikan untuk lebih good rekening. Ya, good rekening. Ya, good rekening. Ya, jangan hanya good looking doang, tapi rekeningnya 0. Tapi harus good rekening. Biarin aja orang lihat kamu gembel. Ini contoh ya, seolah-olah gak punya apa-apa. Oh, uang kamu yang nikmati. Kalau kamu terlihat orang kaya, orang datang pinjam duit. Ujung-ujungnya kamu gak nikmati uangmu. Kenapa? Karena nanti kalau gak dikasih, mereka bilang kamu pelit. Nah itu ya, apalagi kalau kamu berhutang. Nah ini kehutang kartu kredit yang banyak nih saya lihat ya. Hutang sana sini di tetangga, di saudara, akhirnya ribut, stres lagi dengan pasangan ya, karena tanpa sepengetahuan dia ada hutang. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan untuk gaya hidup dan semuanya itu harus di-manage dengan baik supaya jangan bocor. Itu aja ya untuk keuangan ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa yang membuatmu lelah? 6 of Cups. Ada 7 of Cups. Saya merasakan di sini energi kelelahan dari pasangan ya. Ada pasangan tidak jujur, tidak menafkahi ya, pasangan selingkuh. Wow. Kamu udah lelah gitu. Ya itu kan resiko, kamu yang milih ya kan. Kenapa sekarang marah-marah atau kecewa? Pilihanmu kan yang dari dulu. Jadi semesta mau sampaikan ya, pilihanmu ya, kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Ya. Bukan marah-marah, bukan minta dia berubah, bukan minta dia ini itu. No. Kalau dia tidak mau berubah ya tidak akan berubah. Kalau dia mau berubah ya karena dia memang mau berubah dari dirinya, bukan karena kamu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, kamu yang harus mengambil tindakan untuk dirimu. Entah kamu mau apapun ya, bertahan ataupun pisah, ya itu kembali ke keputusan kamu. Kalau kamu sudah lelah dalam hubungan ya itu kembali ke keputusan kamu. Semesta hanya mengizinkan kalau memang keputusanmu tepat, dia akan lancarkan. Tetapi kalau keputusanmu tidak tepat ya dia akan memberikan hambatan. Ya. Semua keputusan nasibmu ada di tanganmu dari pilihanmu saat ini. Bukan Tuhan tolong diam aja nggak ada action, percuma. Ya, dimana tuh berdoa dan bekerja, ada action, ada tindakan, bukan hanya meminta. Ya, tapi ada tindakan. Kita yakin, bukan minta, enggak. Jangan sekali-sekali berharap Tuhan itu akan kasih free. Tuhan itu mau kamu juga ada action. Ya. Harus ada action di sini ya. Karena semua yang akan kamu lakukan, semua yang akan kamu dapatkan dari keputusanmu, dari perbuatanmu saat ini. Karena ada karma ke depannya. Kamu salah mengambil keputusan ya karma jahat yang akan kamu dapat. Atau kesialan masa depan. Kalau kamu bijaksana saat ini dengan keputusanmu, ya kamu akan mendapatkan sosok yang baik. Jadi jangan tertipu casing. Apalagi bicara tentang perasaan ya. Hari ini wah karena cantik, besok kamu udah jelek, dia suka kamu enggak. Dan ini terjadi karena mereka lihat pada saat ini, oh saya cinta kamu karena kamu sekarang nih wah bagus gitu kan. Karena lihat dari casingnya doang.
Pada saat kamu sudah tidak sesuai, dia pergi. Kenapa? Karena fokusnya dia mau mendapatkan wanita yang kayak dulu. Posisi kamu kayak dulu yang cantik, ini contoh ya. Jadi carilah orang yang memang sayang sama kamu karena di jiwa, bukan karena fisik. Karena fisik itu akan berubah. Seiring waktu akan keriput. Ya, seiring waktu akan tua, renta. Dia masih mau menjaga tidak dengan kondisi gitu? Masih mau bersama tidak? Nah itu yang harus kamu pikirkan. Bukan hanya I love you doang. I love you besok sudah I hate you gitu. Nah ini ya, semesta mau sampaikan jangan sampai kamu salah pilih. Kalau sudah terjadi Kak Ica, ya itu kembali ke pilihanmu. Ada yang tanya, Kak Ica kan sudah suami istri, itu kembali ke pilihanmu. Saya cuma menyampaikan, jangan tanya saya gitu. Ya, saya ini penyambung lidah doang gitu, dari semesta untuk kamu gitu. Kamu mau terima silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Toh kamu yang datang ke readingan saya gitu kan. Jadi saya cuma menyampaikan, toh kamu yang datang, bukan saya yang suruh, bukan saya yang panggil. Kata hatimu, tuntunan semesta. Karena belum tentu orang-orang datang ke channel saya belum tentu semua gitu. Orang-orang terpilih dan kamu salah satunya. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi ke dirimu. Kamu kalau kuat ya silahkan, kalau tidak ya sudah. Kenapa harus dipaksakan? Dimana semesta mau sampaikan nih ya, ciptakan surga di bumi ini supaya kamu bisa mendapatkan surga di akhirat. Kalau hatimu sabar-sabar dengan penuh amarah di dalam hati, kapan dapat surganya? Sudah neraka di dunia ini, neraka juga di surga. Di akhirat. Kenapa? Karena di bumi ini seolah-olah kita tuh topeng. Iya, saya nih baik, saya ini sabar, padahal ada amarah dalam hati. Itu nggak akan dapat surga di akhirat. Neraka juga, sudah neraka di dunia, neraka di akhirat. Karena apa? Topeng. Ya, jadi jangan ya beda kalau dia betul-betul hatinya bersih ya. Karena ada orang juga yang tulus. Tetapi kan kebanyakan manusia yang saya merasakan di sini energinya sakit hati, dendam, amarah. Padahal di luarnya tuh sabar, baik, penuh pemaafan. Tapi hatinya tidak. Itu namanya penuh dengan kepalsuan. Gak akan dapat surga itu. Percuma. Ya, karena Tuhan itu bukan lihat dari kamu punya interaksi dengan manusia. Tapi betul-betul apa yang kamu lakukan di dunia ini. Kamu berbuat baik tidak? Kalau kamu penuh dengan kebencian, amarah, sakit hati, berarti kamu menyimpan karma buruk untuk siapa? Dirimu dan keturunan. Makanya biasa tuh ada karma turunan ya, karma leluhur ya. Nah ini karena diturunkan ke generasi berikutnya. Nah ini hati-hati ya. Jadi seperti gitu ya. Bicara untuk pasangan, kamu lelah ya, itu kembali kepada dirimu. Kalau lelah ya istirahat, habis itu ambil lebih dekat dengan Tuhan, ambil keputusan lanjut atau tidak, semua itu kembali kepada kamu ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat ada Page of Wands. Ada juga King of Wands. Bicara tentang anak ya. Anak, kamu lelah di sini anak ya. Anak susah diatur, susah bangun tidur, ada maki-maki ya. Bahasa kasar suka bahasa ininya ya. Tidak sopan ya, tidak beretika, tidak sopan gitu ya. Terus ada anak yang tukang ya pokoknya tidak jujur, bandel, ya dan sakit. Kamu lelah mengajar, lelah merawat. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Anak itu titipan ya, pasti kamu mampu sebenarnya. Cuman kamu tuh kayak macam kurang apa ya? Kamu tuh kayak macam menyerah, cepat menyerah. Padahal anak ini dititipkan karena kamu mampu, kamu bisa. Kamu terlalu banyak khawatir, rezeki, takut ini, takut itu. Padahal semua kalau kamu ikhlas, semua akan mulus. Jangan takut. Kalau bicara sakit Kak Ica bagaimana? Semesta mau sampaikan kepada kamu, semakin kamu berpikir yang negatif, tidak akan ada energi kesembuhan. Karena kamu menutup atau memblok energi berkat semesta masuk ke dalam rumah kamu gitu. Rumah kan itu kan di dalam rumah itu kan ada isinya, yaitu kalian ya, orang-orang. Harus energinya full ya, supaya energi berkat semesta itu datang masuk dalam rumah kalian. Tapi kalau kaliannya orangnya stres ya, sudah marah-marah ya, sama saja berkat tertutup dalam satu rumah itu. Jadi satu rumah itu kalau ada 7 orang contoh ya, berarti tertutup 7 orang itu karena satu orang yang energinya negatif. Makanya biasa orang bilang pembersihan rumah ya. Karena kalau kita bicara rumah ya satu orang yang bikin tapi semua kena juga. Karena kan satu tempat. Nah ini bicara sakit. Harus semua tuh percaya bahwa
Tuhan itu ada untuk penyembuhan gitu. Jangan hanya oke, saya percaya Tuhan, 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 tapi hatinya enggak. Kapan ya, benar enggak ya? Tuhan itu ragu. Dan ini yang terjadi. Makanya enggak sembuh-sembuh. Ya, ujung-ujungnya black magic masuk. Kenapa? Karena tidak ada iman. Imannya cuma sebatas pengakuan doang di mulut, tapi hatinya enggak. Ya, kan banyak orang yang begitu ya. Cuman KTP doang. Ya, ataupun rajin beribadah padahal nggak tahu ini makna ibadahnya kayak gimana. Nah ini ya, jadi anak itu dia nakal karena didikan juga. Kamu terlalu kasar sama anak akan bandel. Itu kan semua kembali ke pola asuh. Nah ini semesta mau sampaikan ya, bukan saya ya. Ada yang bilang, Kak Ica bicara aja. Ya saya bicara aja memang karena saya penyambung lidah gitu. Semuanya kan kembali kepada kalian masing-masing. Saya bukan di sini menerapkan semua punya masalah masing-masing. Di sini saya punya tugas hanya untuk menyampaikan. Selebihnya ya kalian lagi gitu kan. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, anak kamu nakal, anak kamu bandel, anak kamu macam-macam karena pola didik yang salah, itu aja. Ya tuh, ada pack of wands. Ya kamu lebih individual. Hanya dirimu yang mau didengar. Tidak bisa mendengar anakmu, keluh kesahnya, dia kesepian atau apapun. Ya, jadi dia bandel, ada pemberontakan dalam jiwanya. Jadi jangan kamu marah, karena kamu yang mendidiknya. Gitu, ya. Jadi harus ada, apa ya, kalau dibilang, bonding lah sama anak gitu. Jadi anak itu merasa bahwa saya nyaman di rumah. Karena kalau dia tidak nyaman di rumah, dia akan pergi pergaulan yang di luar sana dan mungkin pergaulan yang salah, dan akhirnya ya karakternya menjadi orang-orang yang salah juga. Nah ini kembali ke dalam rumah lagi gitu. Jadi jangan lelah, karena hidup ini adalah perjuangan. Jangan lelah ya. Kalau kamu nggak mau lelah, nggak mau capek, nggak mau punya masalah, ya berarti kamu mati aja gitu. Maaf ya, ini bicaranya seperti gitu. Selama kita masih bernafas, pasti ada masalah. Dimana kita mau naik kelas, kalau kamu bisa menyelesaikan itu, kamu akan dapat berkat. Karena kita kan naik kelas terus. Ya, kita naik kelas terus, bukan dari studi saja, tetapi dari iman. Ya. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah lelah mendidik anakmu, ya. Kalau dia sakit, ya carilah pengobatan, ya, dan percaya bahwa kesembuhan itu ada untuk mereka, ya. Oke, berikutnya saya merasakan di sini energinya ya. Kamu lelah kerja, ya, kamu lelah kerja. Kerja di sini kenapa lelah? Ya kerja memang lelah, ya. Kayak kenapa ya, saya capek kerja sekali, saya capek sekali. Ya sudah, kalau gitu tidur, tenang-tenang, nggak dapat duit gitu. Dimana kan berdoa dan bekerja, kamu akan mendapatkan uang kalau kamu ada action. Ya, kalau kamu nggak ada action, sekecil-kecil apapun pasti harus bergerak. Kalau kamu nggak cuman duduk doang, tiba-tiba ada uang, itu berarti kamu pesugihan. Ya, cuman tiba-tiba tidur-tidur doang, tiba-tiba langsung ada duit. Ya, orang yang tidur-tidur sekarang itu dia dulunya itu dia berjuang, makanya sekarang dia ada hasilnya. Iya kan? Contohnya dia dibilangnya mempunyai income, passive income ya, dimana mungkin dia punya rumah sewa ya, jadi dia santai-santai. Tapi kan untuk membangun rumah sewa itu ya perlu modal, dimana dulu dia kerja keras, sekarang dia menerima hasilnya. Bukan kamu dia enak ya santai-santai doang, padahal kamu tidak lihat dari sisi sulitnya dulu. Sekarang kamu mau ikut mau juga kerja santai-santai aja dapat duit, ya kamu pelihara tuyul aja gitu ya. Nggak ada tuh ya, nggak ada ya. Toh kalau pelihara tuyul juga ada tumbalnya, kamu mau? Karena semua itu nggak gratis ya, semua tuh pasti ada yang ditukar. Entah kita tukar dengan tenaga, pikiran, ataupun ya itu jiwa. Kamu mau tukar jiwa, ya silahkan, itu pilihan, kembali lagi ke pilihan. Ya, kalau kamu capek kerja, istirahat, tapi besok kerja lagi, bukan menyerah. Orang lain aja itu mau posisi kamu, kenapa kamu sekarang itu kayak lelah bekerja? Kalau memang kamu lelah bekerja, itu berarti bukan pekerjaan yang kamu sukai. Carilah pekerjaan yang kamu sukai, tapi bukan lelah bekerja.
Tapi carilah pekerjaan yang kamu sukai supaya kamu nyaman walaupun lelah, tidak merasa beban. Itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Ya. Kalau kamu lelah sekali, berarti tempatmu sekarang bukan di situ. Carilah pekerjaan yang membuat kamu happy, walaupun lelah tapi tetap menyenangi gitu. Bukan malah menjadi beban. Ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu yang lelah ya. Ada hutang, ada konflik dengan pasangan, ada stres dengan anak, dan kerja ya. Stres karena pekerjaan. Nah ini ya, jadi ya mungkin ke depan harus bisa lebih baik, bisa memanage waktu, bisa juga dewasa dalam berucap, berpikir, bertindak, supaya kehidupan kamu di masa depan lebih baik. Oke gitu ya, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih nyaman ya, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.